اللهم زين بالقرآن لساني وارزقني حق تلاوته على طاعتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Hamid Khuluq Channel yang insyaallah kita akan melanjutkan video penjelasan cara membaca Quran Surah Al-Waqi'ah, yang insyaallah pada video kedua ini kita akan membahas cara membaca Al-Quran Surah Al-Waqi'ah dari ayat 17 sampai ayat 24. Baiklah, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jika mulai dari pertengahan surah, kita bisa membacanya dengan ta'awudz, kemudian lanjut kepada ayat yang akan kita baca. Namun jika kita memulai dari awal surah, kecuali surah At-Taubah, kita memulainya dengan ta'awudz dan basmalah. Mari kita lanjutkan ayat 17. Di sini yatufu. Yatu, perhatikan, to harus dibaca berbeda dengan ta. Jika ta berbunyi yatufu, jika to berbunyi yatufu. Ada tegang pangkal lidah atau isti'la dari huruf to. Jangan sampai dibaca yatufu, yatufu, tetapi yatufu. Fu-nya istifal, tu-nya tegang, ya-nya istifal. Ya, tu, fu. Fu-nya hati-hati tidak dibaca fu, berarti itu ikut tegang, tetapi harusnya istifal. Ya, tu, fu. Tu dibaca dua harokat mad tabi'i. Selanjutnya a, perhatikan, a tidak dibaca a. Lai, layin, lai, tidak dibaca lai. Alaihim, alaihim. Anda bisa memulainya dengan satu kata yatufu alaihim. Will, tidak dibaca will, tidak dibaca ditahan will, atau dibaca dihentak will, karena lam memiliki sifat bainiyah. Wildanun, wilda, ini harus dibedakan antara dal dengan d. Kalau d ujung lidahnya ke atas, sementara dal adalah ujung lidahnya harus sama dengan posisi huruf ta dan po. Jadi punya tiga makhraj yang sama, ta, dal, po. Untuk lebih jelas silakan mengenai makhraj huruf dari alif sampai ya, Anda bisa melihat pada video kami metode Ajani jilid 1 pada playlist yang ada di deskripsi video. Wildanun, nun dhammah tanwin masuk kepada mim sehingga dibaca idgham bi gunnah. Nah, di sini kesalahan yang sering terjadi adalah tidak dibaca dengung. Contoh yang tidak dengung adalah wildanummu. Wildanummu tidak dibaca nummu. Kalau gunnah harus ada suara dengung di hidung. Nummu. Wildanummu kha. Mukho, tidak dibaca terlalu kho gitu, biasa saja. Yang penting makhrajnya tepat, yaitu di atas tenggorokan sama dengan makhrajnya ghain. Ghain dengan kho. Mukhalla, mukhalla. Lam dengan sifat bainiyah bertasydid di ayun. Mukhalladuna, duna di akhir kalimat menjadi mad arid lisukun, dibaca 2, 4 atau 6 harokat tergantung yang Anda pilih pada bacaan tersebut. Jika 2, 2 semua, jika 4, 4 semua, jika 6, 6 semua. Kita akan praktek di sini dengan 6 harokat. Mari perhatikan. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Silakan diulang-ulang sampai ketukannya sama. Semoga ini melatih kita dengan panjang pendek yang tepat. Selanjutnya bi ak
kaf punya sifat syiddah tertahan, kemudian ada udara setelahnya ketika sukun. Ak, tetapi urutannya adalah tertahan dahulu baru keluarnya udara. Ak, bi ak, wa, 2 harokat mad tabi'i. Kemudian bin, tanwin di depannya wawu, maka dibaca idgham bi gunnah, sehingga dibaca ditahan dengan dengung. Biwa, biwa, tidak dibaca biwa, biwa. Itu namanya idghamnya nanti idgham sempurna, tidak ada gunnah. Sementara di sini idghamnya naqis dengan bi gunnah. Biwa, wa, a, ba, 2 harokat mad tabi'i. Ri, ro kasro ya sukun mad tabi'i. Qa, bisa dibaca satu kalimat bi ak wa bi wa abariqa, bi ak wa bi wa abariqa, qa dengan menegangkan pangkal lidah isti'la. Selanjutnya wa ka, kaf ka, kemudian ada hamzah sukun tertahan. Wa ka, sim, sin kasrah tanwin di depannya mim, sehingga tanwin bertemu mim dibaca idgham bi gunnah. Sim, harus ada dengung ke hidung. Min, nun sukun di depannya ada mim, ada huruf mim, sehingga dibaca idgham bi gunnah. Dua-duanya idgham bi gunnah, sehingga ini harus dibaca dengung dan usahakan panjangnya adalah proporsinya sama. Sim, mim, demikian. Kemudian ma, kemudian ai, tidak i, harus dibaca dengan huruf ain di tengah tenggorokan. Ainin di waqaf, mad tabi'i di waqaf, huruf nunnya ketika waqaf menjadi nun sukun, sehingga mad arid lis sukun. Ainin menjadi ain. Kita pilih 6. Mari perhatikan. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Baik, selanjutnya di sini jika kita wasol atau sambung antara ayat 18 dengan ayat 19, di sini ada nun kasroh tanwin di depannya huruf lam, maka menjadi idgham bila gunnah. Dibacanya menjadi mim ma'inil la, nilla, demikian jika di wasol. Namun kita akan membaca di waqaf per ayat. Baik, selanjutnya ayat 19. Lam fathah di depannya ada alif, berarti mad tabi'i. La 2 harokat. Tidak terlalu panjang, karena jika terlalu panjang itu sebuah lahan atau kesalahan. Panjangnya sebagaimana? Panjangnya 2 harokat, berarti 2 kali 1 harokat. La 1 harokat, 2 harokatnya la, demikian. Yu, kemudian so, perhatikan sifat dan makhrajnya. Ujung lidah seperti sin kecil, kemudian pangkal lidah ditegangkan. Jika sin berbunyi sa, jika sod berbunyi so, sa, so. Tidak dengan membulatkan bibir. So masuk ke dal. Ingat makhrajnya dal harus sama dengan ta, da. Sodda. Ketika huruf yang tertahan atau huruf syiddah ini tasydid, maka seperti berhenti sejenak. Sodda, tidak dibaca soda, nanti tasydidnya hilang. Kemudian ain dhammah, wawu sukun mad tabi'i. Kita bisa melatihnya dengan penggalan. Contoh, la yusaddauna, la yusaddauna. Selanjutnya ain fathah nun sukun an,
Nun sukun di depannya huruf ha, maka nun sukun dibaca idhar atau jelas. Anha, ha-nya mad tabi'i, fathah bertemu alif. Tidak ditahan an, karena ini idhar. Harus jelas, pendek, tidak dengung. Anha, tidak juga dihentak karena nun memiliki sifat bainiyah dan gunnah meskipun sedang sukun. Tidak dihentak, contoh yang dihentak an, ha, an, ha, nah itu dihentak. Anha, tapi tetap ada gunnahnya. Anha, wala, la, lam fathah bertemu alif mad tabi'i. Wala, yu, di depannya nun sukun, yun. Nun sukun di depannya huruf zai, maka dibaca ikhfa awsat. Bagaimana cara membacanya? Lebih jelasnya silakan Anda lihat pada video kami bagaimana cara membaca ikhfa di metode Ajani jilid 4. Linknya sudah kami siapkan pada deskripsi video insyaallah, yaitu siap-siap pada huruf zai dengan sifatnya zai yang istifal. Yunzi, yunzi, harus dengung. Kemudian fa dhammah, fu, na, diwaqaf menjadi fun. Mad tabi'i di ujung kalimat maka menjadi mad arid lis sukun 2, 4 atau 6 harokat. Mari perhatikan. La yusadda'una anha wa la yunzifun. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Selanjutnya ayat 20. Wa fa, fa fathah bertemu alif mad tabi'i. Perhatikan makhrajnya fa tidak antara dua bibir tetapi bibir atas tidak ikut. Lebih jelasnya silakan Anda lihat pada video metode Ajani jilid 1, yaitu ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Fa, 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 2 harokat mad tabi'i. Ki, ha, ha, tidak ha, tidak juga ha, tetapi ha seperti huruf ha bahasa Indonesia. Ha, tin, tanwin di depannya ada huruf mim, maka ini dibaca idgham bi gunnah. Tin wa fakihatin, harus gunnah. Mim, ada mim tasydid, maka ini dibaca gunnah musyaddadah, juga harus gunnah. Tim, mim, jadi panjangnya sama. Kemudian ma, mim fathah depannya alif, maka mad tabi'i. Ya, ta, kha, kha masuk ke ya. Khoyya, khoyya, ya tidak ditahan karena tidak punya sifat gunnah seperti khoyya, karena ini bukan bacaan gunnah tetapi bacaan huruf ya yang asli tasydidnya, bukan tasydid idgham bi gunnah. Khoyya, khoyya, kemudian ra dhammah wawu sukun mad tabi'i. Runa, namun di akhir kalimat maka nun disukunkan sehingga mad tabi'i ini menjadi mad arid lis sukun 2, 4 atau 6 harokat. Mari perhatikan. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Selanjutnya ayat 21. Wa, lam fathah, ha sukun, lahmi, ha memiliki sifat hamas ar-rakhwah, berarti saat sukun harus mengalir, tidak diputus atau dihentak. Contohnya walahmi, walahmi diputus. Jadi antara dengan mi tidak sambung. Harusnya antara mi itu tidak ada jeda. Walahmi, walahmi. Kemudian to tidak dengan membulatkan bibir, makhrajnya sama dengan ta, namun pangkal lidah tegang atau naik atau isti'la. To, kemudian toi,
masuk ke ya sukun, bacaan layyin. Toy, toirin, di depannya huruf mim, maka tanwin ini dibaca idgham bi gunnah. Rimmi, kemudian mi masuk ke mim tasydid, maka ini dibaca gunnah musyaddadah. Mimma, ma mim fathah di depannya alif, maka mad tabi'i. Kita bisa membacanya sepenggal-sepenggal dengan melatihnya. Contoh, walahmi, toirin, kemudian kita sambung toirimmi, mimma, demikian untuk melatihnya. Kemudian shin makhrajnya sama dengan huruf jim dan huruf ya. Perhatikan, silakan lebih jelas bisa dilihat di video pada channel kami. Ini juga tidak tertahan atau ar-rakhwah mengalir. Antara bunyi ash dengan ta tidak terjeda. Tidak dibaca yashta, terjeda ya. Seharusnya mengalir yashta, huna, hu dhamma wawu sukun mad tabi'i, namun karena di akhir kalimat maka nun menjadi sukun, huna menjadi hun, 2, 4 atau 6. Mari perhatikan. Walahmi tayrim mimma yashtahun, walahmi tayrim mimma yashtahun. Selanjutnya ayat 22, wahu ha dhammah wawu sukun mad tabi'i. Perhatikan makhraj dan sifat huruf ha. Hu tidak dibaca hu, nanti menjadi ha besar, atau khu itu menjadi kha. Tetapi di tengah tenggorokan makhrajnya sama dengan huruf ain. Hu, run dhammah tanwin di depannya huruf ain, maka tanwin ini dibaca izhar halqi, dibaca jelas, pendek, tidak dengung. Run'i, ain kasrah ya sukun, 2 harokat, nun, ainun, tetapi di waqaf maka nun menjadi sukun, menjadi mad arid lis sukun, ain. Mari perhatikan. Wa hurun ain, wa hurun ain. Oh, perhatikan di sini ada dhammah tanwin. Jika kita mau sambung ayat 22 ini dengan ayat 23, maka di sini tanwin di depannya huruf kaf, maka dibaca ikhfa adna atau ikhfa ab'ad. Sehingga cara membacanya dengan menekan pada titik makhraj atau ikhfanya rendah ya, dengungnya rendah. Lebih jelas silakan Anda lihat pada metode Ajani jilid 4. Dibacanya jika diwasol, wa hurun 'ainun ka amthali 'ainun ka, wa hurun 'ainun ka nunka. Demikian. Namun kita prakteknya waqaf di setiap akhir ayat ya. Baik. Selanjutnya ayat 23. Kaf fathah ka, hamzah fathah mim sukun am. Mim sukun di depannya huruf tha, maka dibaca mimnya izhar syafawi. Am tha, 2 harokat bertemu alif mad tabi'i. Thali, li masuk ke lam tasydid di depannya, dibaca lillu. Ingat, lam memiliki sifat bainiyah, sehingga ketika tasydid dibaca tidak ditahan, tidak juga dihentak. Yang ditahan lillu, yang dihentak lillu. Tetapi lillu di depannya ada hamzah sukun, maka dibaca tertahan lu. Kemudian lu il, hamzah kasroh masuk ke alif lam sukun, il
Hati-hati sering memantul il, tetapi mak, kaf sukun tertahan kemudian keluar udara. Mak, nuni di waqaf menjadi nun, mad arid li sukun. Mari perhatikan. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Selanjutnya ayat 24. Di sini ada jim, ja. Nah, ini juga sering terjadi ketidaksesuaian, yaitu menyamakan huruf jim dengan c. C bahasa Indonesia, c. Tidak ja, tetapi ja. Ja, ja. Di tengah lidah, naikkan ke atas langit tengah. Makhrajnya sama dengan ya dan sya. Ja, ja, ya, sya. Tidak dibaca ja, 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 ja. Nah, itu agak ke depan. Berarti tidak ke tengah, dan ini menimbulkan ada bunyi cek, cek, seperti itu. Ja, kemudian di depannya zai. Ini harus betul-betul dibedakan. Jaza, 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 jaza. Jaza, zai, fathah, bertemu alif, mad tabi'i. Namun di depannya ada hamzah. Atau definisi tajwidnya adalah mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Nah, untuk memudahkannya, jika bentuknya hamzah berarti itu satu kalimat. Jika bentuknya alif itu beda kalimat. Kalau beda kalimat berarti mad jaiz. Kalau hamzah berarti satu kalimat. Mad wajib muttasil. Dibaca 4 atau 5 harokat. 5 harokat berarti za, 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 za. 5. Jazaan, tanwin bertemu mim, maka tanwin dibaca iqlab atau diganti dengan huruf mim. Tidak dibaca an, tetapi dibaca harus dengung dan panjang. Bi, ma, mim, fathah bertemu alif mad tabi'i. Ini juga bisa dilatih per penggal. Jaza'am bima, berpenggal boleh latihannya. Kemudian kaf fathah bertemu alif mad tabi'i, ka, dua harokat. Nun dhammah bertemu wawu sukun, dua harokat mad tabi'i. Ada alifnya, tidak ada alifnya, sama saja. Kanu. Ingat, mad tabi'i tidak boleh terlalu panjang, nanti menjadi lahan. Selanjutnya ya fathah bertemu ain. Jika Anda ingin melatih bagaimana bunyi ain dan hamzah, silakan di metode Ajani jilid 3. Di sini ain berarti di tengah tenggorokan. Ya. Ain punya sifat bainiyah sehingga ada sedikit aliran, jadi tidak langsung terhentak. Ya, terhentak, tetapi bainiyah. Ya, ma. Antara a dengan ma tidak terjeda. Ya, ma. Selanjutnya lam dhammah wawu sukun mad tabi'i na, dan kita waqaf maka nun disukunkan. Luna menjadi lun, mad arid lis sukun. Mari perhatikan. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Demikian video penjelasan kali ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi dalam lanjutan video bagaimana cara membaca suratul Waqiah mulai dari ayat 25 dan seterusnya. Sampai berjumpa dan insyaallah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim. صدق الله الذي أنزل الفرقان